Aduh, kayaknya pagi terus ya. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Oke, teman-teman, tahu nggak hari ini kita akan ada acara apa? Ada yang tahu nggak, Bapak Ibu? Ulang tahun. Ulang tahun siapa? Mas Yogi. Oke, hari ini alhamdulillah kita merayakan bersama ulang tahun Tribun Jakarta yang ke-7. Untuk acara supaya lebih afdol lagi akan dibuka oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Biasanya ya soalnya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kumpul bersama dan berkesehatan. Hari ini tuh tepat ulang tahun ke-7 Tribun Jakarta. 7 tahun ini kita alhamdulillah kabar baiknya ya subscriber Tribun Jakarta udah 2 juta. tadi kata-kata atau kalimat dari Mas Yogi ini jadi suatu motivasi buat kita buat sama-sama lebih maju. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, selanjutnya Belum genap 40 hari ya Mas Abi catat ya. 35 hari gantian rekan kita almarhumah Uci Lestari yang sebelumnya kita ketahui sehat walafiat bersama-sama kita di sini di ruangan ini, lebih dulu meninggalkan kita semua. Mbak Vina akan mensupport kita juga, dan juga redaksi di Tribun Jakarta maupun di Tribun Bogor maupun Tribunnews yang ada di sini, termasuk juga teman-teman warta kota, kita saling bahu membahu untuk menghadapi beratnya kondisi. semangatnya Mas Yogi sini membara ya buat kita semua ya. Dan gak cuma Tribun Jakarta, juga di sini ada Tribunnews Bogor, ada Tribunnews. Oleh karena itu saya mengundang kamu ini Henali selaku content manager untuk speech up dulu di depan Mas. Sedikit. Bang berdepan saya persilakan. Rasanya kabel kalau nggak ada yang tua gitu ya. Aduh, makasih Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 tahun berlalu, 7 tahun sudah kita jalankan bersama. Artinya kita hidup dalam satu alam yang sama, rezeki kita sama, susahnya kita sama. Yang baru datang, yang lama hengkang, dan ada juga yang meninggalkan kita. Tapi apapun, bahwa kita tetap bersama. Terima kasih Mas Adi, Mbak Vina. Jadi juga ini sampai Roro sama Mas Fer dari Jakarta akan belajar dari yang cuma bisa nulis, cuma bisa ikutan sampai akhirnya kita bisa ngedit. Nah karena sekarang kita udah kerjanya udah keras, jadi mari kita ambil bagian kita sama-sama. Kita tunggu perkembangan buat Tribun Jakarta dan maju terus dan sukses bersama. Amin. Terima kasih. Selamat ulang tahun kami Selamat ulang tahun Tribun Jakarta yang ke-7. Semoga di usia ke-7 Tribun Jakarta semakin solid, semakin hebat, dan menjadi media online terdepan di Jakarta dan sekitarnya. Sehat terus semua krunya dan sejahtera karyawannya. Terima kasih. Selamat ulang tahun untuk Tribun Jakarta yang ke-7. Semoga semakin berkembang, beritanya semakin bagus, berkualitas, dan awaknya semakin sejahtera. Amin. Untuk tribunjakarta.com, saya mengucapkan semoga semakin sukses dalam karya-karya jurnalistiknya,
semakin terpercaya, mampu bersinergitas dengan pemerintah-pemerintah daerah, dan mampu untuk menjadi penyambung lidah antara masyarakat dan pemerintah dengan masyarakat. Tribun Jakarta semakin jaya. Selamat ulang tahun untuk Tribun Jakarta yang ke-7. Semoga Tribun Jakarta semakin mantap. Doa untuk Tribun Jakarta yang berulang tahun ke-7, singkat saja, semakin kreatif. Selamat ulang tahun Tribun Jakarta yang ke-7, semoga sukses terus dan jaya terus. Oke. Ya, selamat ulang tahun buat tribunjakarta.com, tempat saya belajar, berkarya, dan berbagi cerita selama 7 tahun ini. Semoga tribunjakarta.com di usianya yang ke-7 tahun masih bisa terus menjadi rumah yang nyaman bagi karyawannya dan menjadi media yang berdampak bagi para pembacanya. Sukses terus tribunjakarta.com. Pergi ke Jakarta beli baju, jangan lupa beli roti buaya. Selamat ulang tahun Tribun Jakarta yang ke-7, semoga semakin berjaya. Selamat ulang tahun Tribun Jakarta yang ke-7. Sukses, sukses, sukses. Selamat kepada Tribun Jakarta yang ke-7, semoga sukses selalu. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muyana, Sapam Tribun News Bogor, mengucapkan selamat ulang tahun Tribun Jakarta yang ke-7. Semoga sukses, sehat selalu, jaya terus, diberikan kesehatan semuanya. Amin. Selamat ulang tahun untuk Tribun Jakarta yang ke-7. Semoga panjang umur, semoga jaya selalu, dan semoga karyawannya makin sejahtera. Amin. Si Yuyun pergi naik mini harta, pulangnya makan di atap. Selamat ulang tahun Tribun Jakarta, semoga semakin mantap. Hai. Selamat ulang tahun Tribun Jakarta yang ke-7. Semoga di tahun yang ke-7 ini Tribun Jakarta makin berkembang. 7 tahun berdiri pasti sudah banyak belajar. Terus awak medianya juga makin kreatif, makin pokoknya makin sukses lah semuanya. Makin sejahtera karyawannya, gajinya naik, terus juga bonusnya makin banyak, makin semangat kerjanya, dan yang pasti terus menghasilkan karya-karya terbaik yang disukai oleh masyarakat. Selamat ulang tahun Tribun Jakarta yang ke-7. Semoga Tribun Jakarta semakin jaya di darat, di laut, dan di udara. Semoga juga karyawannya bisa sehat selalu, terus juga bisa naik gaji ya. Amin. Selamat ulang tahun Tribun Jakarta, semoga menjadi media yang terpercaya, terus tumbuh besar, dan membawa kesejahteraan bagi para karyawan. Dirgahayu. Selamat ulang tahun yang ke-7 untuk Tribun Jakarta. Semoga semakin sukses dan sejahtera. Konten-kontennya makin mencerahkan dan semakin diandalkan. Bravo. Selamat ulang tahun untuk Tribun Jakarta yang ke-7 tahun. Semoga semakin sukses untuk kedepannya. Yeay. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Yogi Gustaman, jurnalis tribunjakarta.com. Kali ini kita akan membincang, menyongsong Jakarta dengan gubernur dan wakil gubernur baru, yaitu Mas Pramono Anung dan Bang Dul Rano Karno. Sudah bersama saya Bro Justin Adrian, Wakil Ketua DPW PSI DPRD DKI Jakarta, sekaligus Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta. Gimana kabarnya, Bro? Oh, baik-baik, Bro. Mantap. Sehat-sehat ya? Makasih udah datang nih. Oke, siap. Teman-teman dari Tribuners. Sehat-sehat sih, alhamdulillah, puji Tuhan. Bro, ini menarik banget, namanya, pilkada sudah lewat, tinggal pelantikannya doang. Setiap pemimpin punya karakter, apalagi Bro sudah mengalami 2 periode ya, dua periode di DPRD DKI. Tentu tiap pemimpin punya karakternya, punya sentuhannya, punya emosinya, dan punya kebijakan beda-beda gitu.
Nah, mumpung kita akan menyongsong Mas Pram dan Bang Dul sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih, apa yang berbeda dari dan akan yang Bro lihat masa-masa sebelum dengan yang akan dijalani oleh Mas Pram ini selama 2 periode ini? Karena kan berganti dari Pak Anies, kemudian kita mengalami 2 sempat ganti Pak Heru, pejabat gubernur gitu. Habis yang sekarang PJ-nya, sekarang lagi Pak Pram ya. Ya. Jadi kalau Pak Pram ya, saya percaya untuk kompetensinya Pak Pram. Kalau beliau tidak memiliki kapabilitas, tentunya dia tidak akan jadi andalan dari presiden kita kemarin, Bapak Jokowi. Jadi saya kira beliau akan ke sini membawa semua kompetensinya untuk DKI Jakarta, dan menurut perkiraan saya beliau akan punya terobosan-terobosan yang cukup baik untuk DKI. Saya cukup percaya untuk kapabilitas dari Pak Pram dan Bang Rano di DKI Jakarta, dan kita semua pastinya punya harapan yang baik ya untuk Jakarta lebih baik juga, banyak progres lah. Oke. Melihat dinamika dari politik nasional, tentu saja kita nggak bisa melepaskan dinamika politik nasional ya. Rasa-rasanya kan kemarin kalau kita mengikuti dinamika politik DKI Jakarta, dalam tanda kutip kan adem ayem. Iya, adem gitu ayem, kan. betul. Ini kan kurang tahu juga gimana nanti kalau Mas Pram dengan Bang Dul sudah resmi menjabat gitu. Iya. Ya seperti yang saya tadi sampaikan, Pak Pram membawa kapabilitasnya, kita tidak meragukan kemampuannya juga. Kita akan menjadi mitra yang baik, kita menjalankan fungsi kita sebagai legislatif ya, melakukan pengawasan, penganggarannya juga, dan untuk regulasi-regulasinya juga. Pastinya banyak hal kita bisa bekerja sama untuk Pak Pram, selama itu bagus juga. Dan saya yakin banyak yang bagus nanti dari Pak Pram juga dan Bang Rano. Dan kita juga syukuri kemarin kalau Pilkada DKI Jakarta juga tidak banyak terjadi polarisasi di kalangan masyarakat juga, bisa berlangsung dengan adem ayem ya, sebenarnya agak cukup kita syukuri juga ya, karena tidak menimbulkan ekses, nggak menimbulkan damage, tidak menimbulkan hatred, kebencian di kalangan masyarakat sendiri. Ya itu juga yang kita harapkan. Cuma kalau mungkin ada yang beranggapan kurang seru ya mungkin kita emang perlu film action ya. Tapi ya kita syukuri saja kemarin untuk tidak ada ekses-ekses berlebihnya seperti di pemilihan gubernur sebelumnya. Oke. Gitu. Jadi ini saya kira awal yang baik, iklim yang baik dalam kampanyenya. Setelah hasilnya pun tidak ada gugatan ke MK dan lain sebagainya. Saya harapkan sifat-sifat seperti ini, sportif dan lain sebagainya bisa terbawa juga di masa pemerintahan Pak Pramono. Tentu saja kan ada harapan, ada juga tantangan. Iya, betul. Catatan, kalau boleh kita memberikan catatan kaki dari periode-periode sebelumnya, apa yang mungkin harus di-highlight untuk Mas Pram dan Bang Dul dari standing point-nya PSI? Ya. Pertama, saya yakin Pak Pram tidak perlu diajari. Oke. Karena beliau sosok yang cukup kompeten. Yang kedua, kalau boleh memberikan usulan, sepengalaman saya selama menjabat dari 2019 ya Mas ya. Itu DKI Jakarta sangat urgent membutuhkan transparansi anggaran. Gitu. Jadi waktu saya baru masuk, itu udah kita pembahasan anggaran puluhan triliun untuk APBD DKI Jakarta. Waktunya mepet, komponen detailnya kita susah untuk dapatkan aksesnya juga. Dan kalaupun waktu itu awal-awal kita sempat baru masuk, kita langsung ada temuan lem ibon dulu kalau Mas masih ingat. Lem ibon. Ujung-ujungnya dibilang, oh ya itu salah tulis lah, apa dan lain sebagainya. Cuma kan ini kan cukup mengerikan juga karena lem ibon ini hanya satu dari sekitar mungkin 25.000 belanja DKI Jakarta per tahunnya, ini baru satu saja gitu kan, gimana baru juga satu item itu ya. Betul, makanya perlu sekali, dan seperti yang sering kali kita fraksi PSI suarakan di paripurna, di pandangan umum kita, di jumpa pers juga kita selalu menyuarakan transparansi anggaran di mana masyarakat juga bisa mengakses juga seperti dulu. Ya saya akui zaman Pak Ahok ya bagus karena
masyarakat bisa mengakses uang pajaknya digunakan untuk beli apa saja, sehingga matanya banyak. Lagi pula ini bukan informasi yang perlu dirahasiakan karena tidak termasuk dalam kategori informasi yang menyangkut keamanan negara sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi saya harap di zaman masa Mas Pram nanti salah satu prioritas utamanya adalah transparansi anggaran. Salah satunya ya. Memang masalah DKI Jakarta sangat banyak, tapi saya kira diawali dengan transparansi ini akan sangat bagus. Teman-teman wartawan juga nanti bisa ngulik-ngulik. Waduh, ini apa-apaan nih beli ini kan, beli itu. Terakhir kemarin di pembahasan untuk 2025 ini, Dinas Kebudayaan DKI. Saya temukan yang aneh-aneh juga, Mas. Apa aja tuh, Bro? Proyektor 2 biji 250 juta, Bos. Saya lihat speknya, saya cek di Tokped, waduh jauh harganya. Habis itu mau beli namanya mobile planetarium. Harganya 6 miliar. Saya pikir ngapain juga beli mobile planetarium Dinas Kebudayaan. Sampai saya katakan ya fokus di kebudayaan, jangan kebudayaan antariksa juga gitu kan. Jangan melebar maksud saya. Cuma ternyata saya cek di internet, saya coba cari perusahaan di Amerika yang menghasilkan ini. Harganya paling mahal itu 1,2 miliar, bukan 6 miliar. Dan ternyata spek 1,2 miliar pun itu pun megapikselnya 4,5 juta, Mas. Jadi di rapat komisi itu saya bilang, coba dibuka e-katalognya. Saya mau lihat nih speknya lebih dari 4,5 juta apa enggak nih, harganya sampai 6 miliar. Akhirnya waktu itu kepala dinasnya nggak hadir, yang hadir sekretarisnya, Sekdis. Akhirnya dia kata, ya udah Pak, nih kalau mau dihapus hapus aja. Gitu. Menarik soal itu baru 1-2 dari puluhan ribu belanja. Ya. Menarik banget ngomongin anggaran DKI Jakarta karena hampir menyentuh 100 ya. Ya, 93 triliun uang masyarakat. Dan seringkali kan masyarakat dalam tanda kutip masih kurang aware dengan uang pajak gue kemana gitu. Iya. Gitu. Betul. Seberapa sulit sih sebetulnya di tingkat dewan untuk mengintip sampai layar ketiga untuk transparansi anggaran? Begini, seandainya pun kita punya akses untuk mencari anggaran sampai komponen keempat pun, itu 93 triliun dengan kebiasaan eksekutif yang memberikan akses ini 3 hari sebelum rapat, itu nggak mungkin kita bisa mengawasi setiap pos belanja dari 90-an triliun ini. Kita 106 anggota dewan, kalaupun semuanya kerja dengan seluruh tenaga TA-nya 28 ribuan pos belanja, hampir tidak mungkin juga. Waktu 4 hari untuk 3-4 hari. 3-4 hari itu memang karena sudah terjadwal karena kan kita ada frame kerja juga. Kadang-kadang penjadwalannya rapat juga. Kadang-kadang malah pas rapat baru keluar tuh anggaran. Kita mana bisa prepare juga. Makanya saya katakan hal ini tuh udah berulang-ulang kita sampaikan di pandangan umum kita di setiap tahunnya. Untuk anggaran ini kan penyusunan tuh kan awal tahun. Adapun pematangan paling enggak Juli udah bisa dikasih lah ke kita. Atau enggak kalau nggak kasih ke kita buka aja ke publik kalau gitu. Supaya semuanya bisa memantau juga, masyarakat juga memantau, kan punya hak dong. Ini kan uang masyarakat juga. Berarti tadi catatan pertama dari PSI adalah transparansi anggaran. Transparansi anggaran. Yang sulit diakses, dibuka seluas-luasnya biar banyak mata atau publik melihat juga gitu ya. Iya. Saya kira supaya tiada dusta di antara kita kan. Gitu. Ngomongin transparansi anggaran nggak lepas dari kebocoran anggarannya juga dong. Iya. Ya sebenarnya temuannya gimana sih? Sebenarnya saya sakit hati juga sih. Karena sebelum jadi dewan kan ya saya di industri pertambangan, semua penghasilan saya per bulannya potong nih Pak PH lah. Pajak penghasilan tuh potongnya cukup gede, Mas. Udah gitu ke restoran kena pajak lah, ke servis mobil kena pajak, apa-apa kena pajak. Ternyata pajaknya digunakan secara seperti ini kan ya ada rasa kesal juga. Gitu. Jadi saya harap Mas Pram bisa merealisasikan harapan kita juga untuk anggaran di DKI Jakarta bisa transparan sebening-beningnya. Sebening-beningnya, tapi ada yang bocor. Saya nggak bilang ada yang bocor, tapi kuat dugaan saya sangat banyak yang bocor. Sangat banyak yang bocor. Dugaan saya ya, karena kan kalau kita bilang pasti bocor, kita harus mengeluarkan segala macam bukti, beberapa lapis dan lain sebagainya. Tapi kalau secara random check, ya menurut saya sangat berpotensi bocor banyak.
kira-kira kalau dikonversikan dalam rupiah itu bisa mengurangi berapa pengangguran atau bisa memberikan modal banyak berapa banyak untuk UMKM kita? Ya, saya percaya itu bisa cukup banyak untuk kita bikin sekolah gratis sampai tingkat minimal diploma itu gratis untuk warga DKI Jakarta. Itu hal yang saya kira nggak akan terlalu mahal juga. Dan efisiensi anggaran di setiap lininya juga saya kira ya perlu sekali. Nah, kan ngomong-ngomong sekolah gratis ini ada Betul. yang lagi digodok dong, sekolah gratis di tingkat swasta gitu lah. Iya, betul. Ini terkait dengan pengangguran ya, teman-teman sekalian ya. Jadi gini, di DKI Jakarta ini kan penganggurannya cukup tinggi ya. Banyak masyarakat bilang, wah susah cari kerja dan lain sebagainya gini. Jadi era ekonomi ini ada 3, Mas. Kita harus paham dulu nih. Era ekonomi pertanian ini ada masanya. Orang mau kerja sebagai petani, pekerja kebun, nggak usah sekolah, bisa diserap di sektor kerja ini. Bisa berusaha di sini, bisa kaya juga gitu. Ini era pertanian. Ini yang kedua adalah era industri. Era industri ini tamatan SMA, SMK ini bisa diserap untuk kerja di pabrik, bisa keserap, bisa ada. Gitu. Terus era ketiga adalah jasa dan teknologi. Jasa dan teknologi itu ya arsitek, pengacara, IT, perbankan, pasar saham dan lain sebagainya. Itu butuh S1 ke atas, Mas. Di DKI Jakarta sawahnya udah nggak ada. Pabriknya udah pada pindah ke Jawa. Jadi kalau mau memaksakan tamatan SMA ke bawah untuk bekerja di DKI Jakarta paling jadi apa, Mas? Kira-kira di gedung-gedung tinggi Sudirman, Tamrin, Kuningan kira-kira jadi apa? Tamatan SMA ke bawah. Mungkin security, mungkin cleaning service dan lain sebagainya. Karena yang dibutuhkan S1 ke atas. Masalahnya di DKI Jakarta itu yang S1 ke atas itu cuma 6% dari tenaga kerja yang tersedia, Mas. Nggak heran pengangguran banyak kan, yang banyak malah ojol dan lain sebagainya gitu. Nah makanya memang kita harus punya terobosan dalam hal pendidikan juga. Pendidikan gratis ya salah satunya. Saya harapkan juga ke depannya bisa lebih luas lagi untuk membentuk demografi yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan industri yang ada. Gitu. Nah, ya sekolah gratis ini tentunya nanti harus dengan berbagai macam catatan ya. Catatan contohnya kalau anaknya suka bolos, tawuran, ya udah nggak usah ikutan. Nggak bisa diberikan karena uang pajak masyarakat kita juga kan kita mau yang mereka yang bertanggung jawab menggunakan itu kan. Gitu. Jadi sekolah gratis, makanan bergizi itu juga sama-sama diperlukan karena makanan bergizi ini kan linear dengan tingkat kecerdasan dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak hanya di sekolah tapi dari masa bayi juga, masa pertumbuhan otaknya juga. Cukup besar ya untuk lulusan S1 yang terserap di dunia kerja Jakarta ya. Ya itu pun sebenarnya kalau mau spesifik lagi, Mas. Nggak semua lulusan S1 juga yang diterima, Mas. Kalau mau jujur karena dulu saya lama di industri corporate, kita cuma ambil dari kampus top 10 kok. Paling mentok-mentok kita ngambil dari top 20, sisanya nggak kita lirik. By grade berarti ya? Ya, dari akreditasi kampusnya juga. Jadi memang ini pesan juga nih buat anak-anak Jakarta, bahwa kita nggak bisa setengah-setengah nih menimba ilmu. Kamu mau jadi bagus, apa jadi setengah-setengah? Kalau setengah-setengah saya kira agak sulit memang. Cuma untuk di perusahaan-perusahaan asing yang banyak sekali ada di Jakarta, kalau mau ngambil peran di situ kita nggak bisa setengah-setengah, emang harus pintar. Berarti kan makanya nggak ada waktu buat tawuran, bos. Ya, lu nggak ada waktu buat tawuran, leha-leha dan lain-lain, nongkrong-nongkrong, balapan motor. Sebenarnya lu nggak ada waktu buat itu. Ini Jakarta memang keras, Bung. Ya, benar. Jakarta memang keras. Lu nggak mau jadi pemain ya jadi penonton. Selesai. Menarik soal pendidikan ya. Challenging-nya bukan sekedar sekolah gratis doang. Betul. Artinya kan sudah langsung penjurusan. Betul. Karena Jakarta sudah nggak punya sawah. Nggak ada sawah. Pabrik sudah pindah ke Jawa. Satu-satunya jasa dan IT. Teknologi gitu. Jasa dan teknologi. Itu segmen yang ada tersedia di DKI Jakarta sekarang. Ada segmen untuk yang SMA ke bawah, tapi yang seperti yang saya tadi katakan, perannya apa dulu. Tapi kan kita nggak mau anak-anak kita dibesarkan hanya untuk mengambil segmen itu. Hanya sekedar untuk jadi kurir dan lain sebagainya. Kita mau anak-anak kita jauh lebih bagus dari itu. Nah, focusing untuk sekolah gratis yang orientasinya sudah jelas, kan misalkan jasa dan IT, apakah udah sampai ke sana pembicaraannya? Ya, ini juga kemarin kita baru lakukan rapat di Komisi E. Karena mereka ada permasalahan terkait dengan siswa-siswa yang dicabut KJP Plus-nya dan lain sebagainya. Saya di situ mengingatkan juga
supaya sekolah-sekolah kita ini memperhatikan kebutuhan industrinya yang ada di DKI Jakarta. Sehingga gini loh, di Indonesia, nggak cuma di DKI Jakarta, itu pengangguran disumbangkan paling banyak oleh lulusan SMK. Kenapa SMK banyak nganggur? Karena mungkin banyak pemerintah daerah itu tidak memikirkan tentang kebutuhan industrinya dengan lulusan SMK yang dihasilkan. Misalnya, kebutuhan industrinya otomotif, butuhnya 1.000. Tapi SMK yang dihasilkan 10.000. Itu juga otomotifnya nggak fokus ke otomotif dan lain sebagainya. Makanya kalau kita lihat negara lain seperti misalnya China ya, mereka ada kota-kota spesifiknya. Ini kota untuk tekstil, ini kota untuk IT, ini kota untuk elektronik dan lain sebagainya. Ada spesialisasi seperti itu. Artinya kan by cluster. Kalau kita studi dengan Cina ya. Apa mungkin dalam waktu dekat itu dilakukan? Waktu dekat nggak mungkin, iya. Zamannya Mas Pram dan Bang Dul gitu. Tapi kalau mereka tidak persiapkan nggak akan pernah terjadi. Jadi kita harus siapkan dulu kolamnya, bos. Environment-nya juga. Gitu. Nanti kita harus ikuti juga dengan perdanya, regulasinya. Karena ini harus agak ketat nih. Saya malah kemarin sempat juga mengusulkan seperti misalnya ya, ini kan kita agak mengejar waktu juga. Kemarin saya perhatikan yang nerima KJP satu keluarga anaknya 6-nya bisa apply KJP. Akhirnya banyak keluarga yang nggak kebagian. Makanya kemarin saya usulkan lebih baik satu keluarga 2 dulu. Paling tidak sebarannya akan lebih baik. Dan banyak hal lain yang harus diperhatikan termasuk juga, jadi kalau di beberapa negara luar, itu kalau anaknya bolos, orang tuanya tuh kena denda, bos. Berani nggak kita melakukan itu? Ya, ini kan tergantung dari Pak Pram, nanti dibahas di DPRD, tergantung teman-teman DPRD saja, juga kan. Tapi kalau saya sendiri sih, sangat setuju. Orang tua harus bertanggung jawab. Apalagi anaknya di bawah umur, kalau dia tawuran, dia narkoba, orang tuanya juga membebaskan hidup seperti itu, saya kira, karena perilaku seperti ini kan menular ya. Satu bolos, yang lain ikutan bolos. Satu tawuran, yang lain ikutan tawuran. Kalau orang tuanya cuma bilang, ya anak ini nggak bisa dibilangin, nggak ada konsekuensinya, padahal sekolahnya gratis. Saya kira kita nggak bisa mengkhianati kepercayaan dari uang-uang pajak ini juga. Orang tuanya juga harus kena sanksi. Kalau denda atau kurungan gitu. Kalau menurut gue ya, kalau menurut gue sih harus seperti karena saya concern dengan nasib anak kita, di mana mereka itu ya memang harus terdidik di era jasa dan teknologi ini yang nggak bisa setengah-setengah. Gitu. Jadi orang tua kita butuh kerjasama dari orang tua. Orang tua nggak bisa yang udah ini anak saya ke sekolah didik ya karakternya, akhlaknya, agamanya apa semuanya diserahin semuanya sekolah. Padahal sebagian besar waktunya kan di rumah. Cuma kalau mereka juga nggak ada konsekuensinya ya agak sulit. Kita butuh kerjasama dari banyak pihak. Dari negara harus kebijakannya bagus, uang pajaknya juga digunakan maksimal, dan masyarakat sendiri juga kita butuhkan kerjasamanya kan. Info terbaru kan KJP akan ditingkatkan grade-nya ya, berdasarkan nilai. Ya. Kemarin tim transisi dari Pak Pram. Kemarin Dinas Pendidikan menyampaikan ini kita belum bisa kasih dulu karena ada mau perubahan tata kelola. Salah satu yang akan digunakan adalah nilainya 70 minimal. Terus saya tanya juga, dari sekarang semua yang nerima, yang nilainya di bawah 70 berapa? Oh kecil kok Pak, cuma 2%-an. Ya 2%-an berapa orang? 3.000. Waduh, 3.000 orang banyak juga bos. Jadi gini ya, manusia ini kan lahir dengan bakat yang berbeda-beda bos. Ya kan? Betul. Ada yang bakatnya musik, ada yang mungkin bakatnya di alam dan lain sebagainya. Ada 9 jenis kecerdasan. Mungkin sekolah kita dengan kurikulum yang ada itu cuma mengakomodir cuma 4. Matematika, linguistik dan lain sebagainya. Yang nggak jago di situ akhirnya merasa ini sekolah bukan rumah gue lagi. Akhirnya malas sekolah lah, apalah dan lain. Itu kita butuh perbaikan juga di masalah pengembangan kurikulum kita. Itu di situ perlu juga gitu. Cuma di sisi lain anak-anak yang nilainya nggak cukup bukan berarti mereka nggak perlu disekolahin lagi. Nanti kalau kita di ledakan demografi kita yang di tahun 2045, gimana kalau kita membiasakan sistem seperti ini? Yang goblok nggak usah disekolahin. Mengerikan bos. Anak-anak 3.000 ini mau jadi apa? Iya, kita bisa kembangkan untuk jurusan-jurusan lain, jurusan musik lah, seni lah. Kita industri seni kita nggak berkembang loh. Kalau kita lihat negara lain seperti Korea, itu industri seninya miliaran dolar. Ya kan? Kalau kita
banyak sektor yang kita masih harus kembangkan di DKI Jakarta ini sih. Gitu. Jadi banyak masalah lo kan? Iya, emang banyak masalahnya Mas. Iya. Tapi tadi yang nilainya 70% terima KJP. Ya, itu saya minta dievaluasi lagi. 3.000 anak, 3.300-an ya, 3.300-an. 3.300-an. Artinya kalau standar itu dipakai, anak-anak lain yang sebetulnya nilainya 70 yang sebelumnya nggak dapat KJP bisa dapat dong. Iya. Gitu. Jadi nggak cukup dengan mencabutnya. Iya. Lagian kalau anak-anak kita nggak sekolah, mau kita biarkan, nanti tumbuh jadi apa, Bos? Kita punya tanggung jawab untuk membantu masa depan kita sendiri melalui ya anak-anak kita juga. Bro, kalau ngomongin KJP, ini kan konsep awalnya dulu waktu zamannya Pak Jokowi Ahok ya, Kartu Jakarta Pintar untuk anak-anak yang tidak mampu secara orang tuanya secara perekonomian. Ya. Artinya kalau memang itu nanti harus berbasis nilai, artinya grade-nya kan dinaikkan. Sekalipun dia tidak mampu tapi grade-nya nilainya di bawah 70, berarti kan nggak dapat dong ya? Artinya sudah ada pergeseran cara memandang KJP itu dong? Itu baru diusulkan ya? Baru diusulkan ya? Cuma kan kemarin kita katakan janganlah kalau batasan ini. Kita lebih ke spesifikasi kebutuhannya. Misalnya kemiskinan, ketidakmampuannya untuk bersekolah, ya itu penting untuk diperhatikan. Supaya anak-anak kita nggak putus sekolah kan. Cuma kalau masalah kepintaran, kita punya banyak langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Untuk kayak misalnya ya, ini misalnya nih. Saya punya saudara, dititipin ke saya waktu SMA, matematika nggak bisa, merah. Geografi merah, apa merah. Tapi bahasa Inggrisnya bagus, Mas. Penampilannya juga bagus. Saya masukin di perhotelan, sekarang umur 29 dia jadi manajer di Hotel Bintang 5 di Kuala Lumpur. Artinya bakat itu juga beda-beda. Bakat itu beda-beda. Kita bisa juga berarti mendukung dong. Dan sektor pariwisata Jakarta ini bisa sangat banyak potensinya, bisa dikembangkan dan industri pariwisata ini ikutannya banyak loh. Mau lihat Bali dari bajunya, konveksinya hidup. Dari makanannya, tempat makanannya hidup. Dari masalah tour guide-nya, tempat wisatanya, hiburannya, dan lain sebagainya hidup. Akhirnya ini bisa buka peluang-peluang kerja juga kan. Paling enggak, kita bisa produktifkan masyarakat kita kan ke depannya. Ini challenging banget buat Mas Pram dan Bang Dul ke depan soal pendidikan ya. Iya, dan harus dimulai. Harus dimulai. Memang nggak akan selesai lah 5 tahun, Mas. Ini butuh generasi untuk meneruskan gitu. Potretnya Jakarta itu kan complicated. Iya. PR-nya menumpuk gitu. Banyak banget PR. Soal kenakalan remaja, tawuran antar kampung hampir tiap hari kita dengar gitu. Iya. Sampai itu menimbulkan korban jiwa. Iya. Sayang kan? Pada akhirnya kan kita menganggapnya karena itu selalu terulang, menganggapnya biasa gitu. Dan lebih parah, Bos, dibanding zaman dulu ya. Menurut saya sih lebih parah ya sekarang. Apalagi saya dari Dapil Jakarta Timur tuh ya sangat sayang juga. Gitu. Ada jalur Gaza di sana. Iya, jalur Gaza. Kemarin saya juga ngurusin ada anak yang karena salah paham aja disiram air keras mukanya, matanya kena. Saya ngurusin lah di RSCM segala macam kalau dia korban dan lain sebagainya. Ya, akhirnya pelaku ditangkap juga, cuma kan ya orangnya dihukum keadilan. Cuma anak ini kan yang korbannya kan matanya udah rusak. Gitu. Ya saya tegur juga sama korbannya, lu ngapain juga nongkrong-nongkrong lama-lama. Orangnya datang mau bawa temennya lu tungguin juga gitu kan. Banyak pola pikir yang harus dirubah dan kita butuh kerjasama dari orang tua juga. Kan kalau kita sudut pandang media biasanya. Iya. Untuk faktor-faktor kejahatan-kejahatan di kota Jakarta maksudnya kan bisa dipetakan tuh klaster-klasternya. Wilayah timur lebih sering tawuran, misalkan seperti itu. Wilayah barat itu obat-obatan. Wilayah pusatnya prostitusi, selatan juga gitu kan. Mas hafal banget ya. Karena di media sering kali begitu gitu loh. Betul. Yang tawuran daerah ini terus, daerah sini nggak ada tapi obat-obatannya kuat. Makanya gitu. tadi itu saya sounding kita butuh aturan di mana orang tua punya sanksi juga. Bisa dikenakan sanksi untuk anak-anak yang juvenile ya, di bawah umur. Berperilaku seperti itu ya harus ada konsekuensi dari orang tuanya supaya orang tua juga punya tanggung jawab untuk memastikan anaknya menjadi anak-anak yang patuh aturan juga, yang patuh hukum juga, law abiding citizens.
Emang dibutuhkan effort untuk membentuk karakter anak-anaknya. Pertama ngomongin transparansi anggaran. Transparansi anggaran. Itu harus menjadi highlightnya Mas Ya, Pram dan Bang saya Dul. kira tahun pertama itu transparansi anggaran dan perbaikan birokrasi serta kinerja ASN. ASN di DKI Jakarta tuh jumlahnya total kalau nggak tidak salah tuh ada 60.000 yang baju coklat ya. Oke. Pegawai negerinya ya. Tenaga honorer atau PJLP-nya itu sekitar kalau nggak salah 120.000 bos. Berarti total-total tuh hampir 200.000 orang yang digaji oleh Pemprov. Berapa persen sih dari APBD untuk belanja pegawai? Wah gede bos. Belanja pegawai itu range-nya ya. Mungkin saya salah, tapi range-nya itu antara 40-60% bos. Gede bos. 40-60% dari total? Sayang kan. Jadi gini, malah kemarin zaman Pak Ariza ditemukan juga ada yang udah meninggal masih digaji bos. Gitu. Jadi saya memang tadinya dari swasta ya, pindah ke sini emang kita tepuk jidat juga sih bos. Saya agak melihat bahwa pekerjaan di DKI Jakarta itu satu pekerjaan dikerjakan oleh misalnya 5 orang. Kalau di swasta profesional bisa jadi 3 kerjaan 1 orang. Gitu. Ya, saya harap bisa dilakukan juga pemaksimalan tenaga kerja kita. Ya, kalaupun tenaga kerja kita harus sebanyak itu minimal DTKS jangan berantakan dong. Jangan salah-salah identifikasi warga-warga yang punya mobil, yang rumahnya bagus, tapi dapat juga bansosnya juga gitu. Minimal jangan salah-salah lah. Untuk lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup, tenaga kerjanya ada 16.000 orang, ya minimal Jakarta bersih lah bos. Kalaupun harus sebegitu, apa kuantitasnya. Ya kita harus dapetin maksimal dari apa yang kita keluarkan juga kan. Itu untuk tahun pertama adalah? Tahun pertama jadi transparansi anggaran dan perbaikan efisiensi ASN-nya, birokrasinya juga, efisiensi kerjanya, efisiensi kinerja ini penting ya. Ini contohnya, contoh kecil nih. Ini gue banyak dapat aduan masyarakat nih. Kemarin tuh di Jakarta Timur ada warga, ya dia warga nggak mampu ke TPU. TPU mau kubur, kena lah, ketemu oknum lah. Total telepon saya, Pak, saya ini Pak dimintain 4 juta Pak, 2 juta gali kubur, 2 juta lagi untuk nisan, rumput, saya udah kekumpul 2 juta nih, saudara-saudara kumpulin duit, boleh tambahin nggak gitu. Saya langsung kaget juga, saya langsung telepon kepala dinas dan makam, tolong Pak di TPU ini gini dimintain. Ya akhirnya jadi gratis lagi kan. Karena memang sebenarnya TPU itu gratis. Dan tukang gali kubur di DKI Jakarta tuh digaji bulanan bos. Ya, kalau mau kasih uang rokok ya boleh, cuma kalau matok itu masalah. Ya. Nah ini kan kecil-kecil nih. Dari 180 ribuan tenaga kerja kita gitu. Jadi harus pengawasan ini pertama, ini bukan PR gampang, pastinya bukan PR gampang. Untuk perbaikan kinerja, efektivitas struktur dan lain sebagainya, profesionalitasnya juga itu butuh waktu 1 tahun paling tidak, paling cepat itu 1 tahun karena kan luas nih Jakarta nih, sampai Pulau Seribu bos. Dulu kan zamannya Pak Ahok ada yang lapor warga itu kayaknya langsung di follow up dan kita melihat perubahannya. Betul. Nyata gitu ketika datang ke kelurahan bikin KTP urus dokumen, nggak ada tuh tips-tips, nggak ada tuh minta-minta. Ya gitu saran saya 112 itu dipakai jadi aduan macam-macam aja, biar gampang ya, atau enggak WA-nya 112 gitu. Ya kadang-kadang warga WA ke saya untuk hal-hal seperti, bro saya di puskesmas ini bro, dari jam 7 sampai jam 11, petugas loketnya cuma 1 main handphone lagi. Ya akhirnya saya harus telepon kepala puskesmasnya dan lain baru jalan lagi. Ini kan hal-hal yang nggak perlu terjadi ya, yang harusnya profesional. Ya mendingan dibuka aja langsung. Ya itu bagus dia punya nomor saya. Yang nggak punya nomor saya gimana? Ngadunya ke siapa? Nggak aplikasi. Ya kadang-kadang kan banyak orang kita nggak melek teknologi juga untuk aplikasi. Kalau TikTok mungkin gampang ya, jadi banyak. Cuma ya mesti ingat lagi juga S1 ke atas cuma 6%. Sayang ya. Jadi PR-nya banyak. Ya selamat datang di Jakarta Pak Pram. Semoga punya energi. Ya saya yakin punya semangat, punya kapabilitas. Tapi memang dibutuhkan kesabaran. Ya, sering-sering cek tensi darah juga. Yang paling urgent nih. Itu kan cek
tensi naik kan, begitu tahu warga udah miskin ke TPU mestinya gratis diminta 4 juta. Naik tensi kita juga kan. Mesti sering-sering cek tensi. Tapi ada perubahan nggak sebelum dan sesudah menjadi anggota dewan berat badan? Oh ada, ya. Ada. Berat badan ya. Iya, ya saya sering diundang warga sih Mas. Mau kawinan, sunatan 7 bulanan, apa kesunatan, datang nggak makan nggak sopan. Okay. Ya udah makan gitu. Ya moga-moga sehat ya. Ini biasanya kalau lazimnya di mana saja kepala daerah yang baru selalu patokannya 100 hari, 1000 hari. Kira-kira Mas Pram dan Bang Dul ini dari sudut pandang Bro gitu. Apalagi Bro kan di Komisi E tentang kesejahteraan ya. Iya. Apa sih yang paling mendesak gitu? Ya ini 100 hari ini agak sempit ya. Saya kira agak sulit untuk melihat 100 hari sebagai citra keseluruhan dari kinerja dia atau kemampuan seorang gubernur. Cuma paling nggak kalau 100 hari ke depan kita harapkan ada perbaikan DTKS dan persiapan matang untuk kita mulai sekolah gratis programnya. Karena ini tuh harus kayak trial and error juga Mas. Oke. Ini akan butuh waktu juga. Ini akan melibatkan juga sekolah-sekolah swasta yang akan menjadi rekanan dari Pemprov DKI Jakarta. Jadi nanti yang nerima sekolah gratis ini kita harapkan juga memang nggak cuma sekolah negeri, tapi sekolah swasta tertentu juga. Tapi bukan sekolah swasta yang 50 juta sebulan ya Mas. Bukan yang grade A dong ya. Iya, bukan yang internasional. Bukan internasional ya. Untuk mereka jadi mitra kita juga supaya semakin banyak lagi yang bisa kita serap anak-anak DKI untuk disekolahkan. Gitu. Kalau sejauh ini kan ada tim transisi ya. Ada. Itu tim transisi ada apa namanya soal juga ke fraksi-fraksi nggak? Untuk sekedar sharing atau gimana gitu? Belum. Baru komunikasi dengan dinas ya. Sama dinas. Jadi dinas lapor ke kita. Gitu. Oke. Seperti itu. Ya sama seperti kemarin yang nilai 70 itu kan. Nilai 70 ya? Iya. Seperti itu. Challenging-nya apa buat Mas Pram sama Bang Dul selain tadi bukan efisiensi ASN tapi namanya maksimalkan ASN, transparansi birokrasi anggaran, kita, birokrat kita juga semua banyak hal. Perbaikan internal menurut saya. Untuk perbaikan internal selanjutnya banyak masalah nunggu, tinggal mau pilih aja. Yang mana yang jelas saya kira harus fokus. Kayak misalnya tahun kedua kita fokus di polusi. Karena kita negara 3 besar polusi di dunia. Gitu. Polusi. Satu masalah ini penyelesaiannya juga bukan cuma satu tapi banyak. Polusi ini kalau dampaknya sih udah jelas ya. Dari sekitar 110.000 kematian di DKI Jakarta setiap tahunnya, itu sekitar 10%-nya atau 10 ribuannya itu akibat gangguan saluran pernafasan. Saya nggak bilang itu pasti gara-gara polusi, bisa jadi karena asap rokok dan lain sebagainya, tapi itu karena masalah saluran pernafasan, tapi itu belum termasuk juga dengan angka anak-anak kita yang terkena ISPA, saluran pernafasan juga penyakitnya. Belum lagi dengan pengaruhnya ke janin untuk wanita hamil dan lain sebagainya. Jadi dampaknya itu udah jelas. Jadi harus dilakukan langkah radikal juga. Nah, nanti pasti banyak merembetnya kalau mau mengatasi polusi dan masyarakat juga nggak semua kebijakan akan terasa manis, nggak obat biasanya pahit-pahit juga bos. Nggak populer deh kebijakan. Pasti nggak populer betul. Tapi saya harap pemimpin yang baik dia akan menempuh jalan yang benar bukan jalan yang mudah. Pertama. Jadi dia mesti mengambil langkah tidak populer kalau kita melihat polusi ini disebabkan 60% dari kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor di DKI Jakarta berdasarkan data BPS tahun 2022 itu jumlahnya sekitar 21,2 juta kendaraan bos. Yang beredar di Jakarta. Bisa tapi jadi dari Bekasi itu yang punya belum termasuk bos. Belum termasuk. Itu yang terdaftar di DKI Jakarta bos. Ya. Di hari kerja itu datang yang dari Bogor, Bekasi dan lain sebagainya ke sini. Jadi ya ini bertambah jumlahnya. Dan satu kendaraan ini dia bikin trip minimal 2. Mungkin ke rumah ke kantor, dari rumah ke kantor sama pulangnya ya. Tapi ada juga yang nganterin anak sekolah dulu. Jadi banyak juga yang satu kendaraan tuh 4 trip. Ini termasuk dengan motor, termasuk bus dan lain sebagainya, tripnya bisa banyak. Jadi bisa kalikan aja. Kalau misalnya masing-masing 4 trip, berarti 22 juta kendaraan kali 4, 80 juta trip. Dan kerugian kita akibat kemacetan juga tinggi. Gitu. Jadi harus dilakukan pengendalian kendaraan bermotor, bos. Mau nggak mau. Mungkin juga harus diambil langkah-langkah untuk
penyesuaian tarif parkir. Langkah-langkah kalau tarif parkir resminya mahal, tapi yang di tepi jalan yang liar juga harus dibersihkan. Tapi ini harus dibarengi juga dengan kendaraan umum yang akomodatif. Transportasi umum yang nyaman dan harus dihitung juga jumlah step yang diperlukan. Jangan-jangan kalau ke kendaraan umum aksesnya gue mesti jalan kaki dulu 2 kilo. Kagak mungkin kan? Nggak mungkin kita nyuruh masyarakat gunakan kendaraan umum tapi mesti jalan dulu 1 kilo gitu. Jadi terus tripnya, kalau dari tempat saya misalnya Cipinang mau ke DPRD, kalau naik kendaraan umum berapa trip, berapa kali nyambung? Akhirnya masyarakat nggak nyaman juga. Ini kan yang membuat masyarakat pakai kendaraan umum pribadi kan ini. Nah ini juga harus dipikirin. Jadi banyak nih nanti nih dampak-dampaknya banyak dan lain sebagainya. Nanti mungkin ya ada kendaraan listrik, mungkin tarif parkirnya lebih murah, gitu. Bisa jadi juga. Cuma kendaraan listrik kan ya sekarang mungkin belum masalah, tapi nantinya kita nggak tahu karena sampah baterai ini mungkin akan masalah. Karena saya dulunya di Komisi D nih, sampah di DKI Jakarta tuh per hari itu 8.000 ton bos. 8.000 ton. Kalau nggak dilakukan pengendalian juga ya runyam juga. Runyam. Jadi ya selamat datang di Jakarta Pak Pram. Memang semua ini masalah bos. Dari polusi, dari lingkungannya, kemacetan juga itu sangat berkaitan dengan tata ruang. Kenapa saya bilang hampir semua masalah di DKI Jakarta sebenarnya biang keroknya itu tata ruang. Tata ruang kita terlalu kacau. Kayak misalnya, pemukiman kita tuh terlalu tercecer kemana-mana, scattered. Sehingga susah untuk mengintegrasikan dengan jalur transportasi umum. Akhirnya semua masyarakat terpancing untuk menggunakan kendaraan pribadi karena terlalu scattered, terlalu terpencar-pencar. Beda mungkin kalau lihat negara maju dia tuh udah ada zonasinya. Ini zonasi hunian di sini, kereta sampai ke situ, bus dari situ. Jadi gampang untuk disambungkan, diintegrasikan dengan moda transportasi. Lebih gampang juga dengan utilitas, kabel-kabel dan lain sebagainya sehingga nggak gali sana. Coba lihat aja kabel sekarang kemana-mana. Pokoknya tiap bikin perumahan, klaster apa segala macam, bikin kabel optik, bla 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 bla. Utilitas semuanya. Wah, udah kayak. Belum yang ke ini kan, pemotor yang akhirnya kena kabel dan lain sebagainya. Oh, kita syarat masalah. Kalau jago di Jakarta, ya silakan nyapres. Kita buka karpet merah. Kalau bisa bikin progres di Jakarta, nyapres. Sebegitu rumitnya. Rumit Jakarta, iya. Tapi sebagai serumit apapun tetap harus ada harapan. Iya, kita harus berprogresi. Ini masalah Jakarta nggak akan selesai 5 tahun atau 10 tahun. Ini bisa-bisa selesainya 25 tahun. Cuma kalau nggak pernah dimulai dari 5 tahun pertama, ya nggak pernah kena. Dan memang butuh disiplin, butuh ya disiplin lah dari hal kecil lah. Misalnya yang buang sampah kena denda ya denda. Saya banyak banget masyarakat komplain, Pak, tolong di depan saya kali. Malam-malam orang suka dumping sampah banyak, kadang pakai mobil segala macam. Repot kan? Kan tentu saja ngomongin soal yang tadi kita bahas, beberapa kan fondasinya juga sudah ditaruh atau dipaku oleh pendahulu-pendahulu sebelumnya gitu. Kalau melihat itu dan apa yang harus dilakukan Mas Pram, itu apa yang harus diperbaiki gitu loh. Ya tadi saya udah katakan di semua lini ya. Banyak lini. Tadi kita ngomongin apa? Polusi. Kita ngomongin pendidikan. Masalah pengangguran juga. Kita juga mesti pikirkan ya banjir juga. Banjir ini kan ada 3 penyebab banjir. Pertama banjir kiriman. Banjir kiriman nggak perlu hujan tapi bisa kebanjiran terutama warga-warga di dekat kali. Kebun Pala Dan lain sekali Ciliwung itu soalnya kan itu. Pertama banjir kiriman. Yang kedua banjir karena intensitas hujan. Intensitas hujan ini ada sungai-sungai besar. Tapi sungai besar ini kan harus dialirkan oleh jaringan-jaringan mikro. Supaya jaringan mikro ini buang air dari pemukiman ke kali yang besar kan. Nah ini jaringan mikro juga kadang orang bikin ruko di atas saluran nutup pas mau diiniin keluar golok gitu. Banyak juga. Ini tantangannya banyak. Jadi ada resiko potensi konflik sosial yang akan terjadi. Cuma untuk tata ruang pengatasan banjir ini karena nggak bisa diatasi kalau nggak memperbaiki tata ruang, nggak bisa. Daerah resapan dan lain sebagainya mendingan mungkin harus ada moratorium juga untuk pembuatan
gedung baru juga. Oh, itu belum termasuk juga dengan eksploitasi air tanah dalam yang menyebabkan penurunan permukaan tanah juga. Belum lagi banjir di pesisir yang disebabkan oleh kenaikan air laut juga. Jadi ada minimal ada 3 penyebab banjir nih. Oh, masalahnya banyak, Bos. Masalahnya numpuk ya. Ini ajang latihan yang sangat mantap untuk mau jadi ini. Tapi terlepas dari itu kan semuanya harus punya kesiapan mental. Iya. Kalau kita nggak siap mental, secanggih apapun sistem kan sama juga. Iya, saya yakin Pak Pram punya mental. Beliau 10 tahun. Pastinya masalah di nasional jauh lebih banyak ya. Walaupun kalau di kita jauh lebih terkonsentrasi. Saya sangat berbahagia juga bila mana Pak Pram bisa membawa semua kemampuannya ke DKI Jakarta. Kita semua punya harapan yang tinggi untuk DKI Jakarta untuk menjadi daerah yang lebih berkualitas untuk dihidupi kan. Oke. Terutama mentaliti warganya juga harus mau berubah menjadi lebih baik ya. Semuanya. Termasuk ya. Pegawai negeri juga, Pegawai negeri. dewan. Semuanya, semua dari kita lah. Semua dari kita harus jujur kalau banyak yang harus diimprove dari kita juga. Oke Bro, menarik banget obrolan kita ini. Iya. Kita ngomongin akan menyongsong gubernur baru dan wakil gubernur baru gitu. Banyak insight yang tadi kita bicarakan. Dan ada harapan, ada challenging juga di situ. Buat Mas Pram dan buat Bang Dul. Kompleksitasnya semakin bertambah tentu saja. Karena setiap zaman selalu ada aktornya gitu. Ya nanti istrinya sabar-sabar juga lah. Selalu ada ceritanya gitu lah. Ya. Level stresnya cukup tinggi Kak. Saya semenjak jadi dewan di DPRD DKI ya lebih tinggi. Memang tingkat stres gitu juga. Ya kalau menghadapi masalah secara langsung ya itu sangat kompleks. Terima kasih waktunya Bro. Siap. Makasih banyak nih. Ya. Siap. Oke Tribuners, demikian tadi obrolan saya dengan Bro Justin. Sampai berjumpa lain waktu. Sehat selalu buat warga Jakarta dan para Tribuners. Oh, Mas Pramnya maksudnya nunjuk saya. Ya ada beberapa hal yang mungkin nggak bisa saya sampaikan kepada masyarakat, tapi ketika Mbak jadi ketua tim transisi, sebenarnya ada nggak sih Mbak obrolan dari mungkin Bu Ketua Umum, Bu Mega ini bisa untuk jadi masukan Mas Pram, tapi lewat Mbak gitu loh. Ada nggak pesan-pesan dari Bu Mega gitu? Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Ferdinand Waskita, jurnalis tribunjakarta.com. Kembali lagi kita akan membahas kali ini mengenai Jakarta menyala di bawah kepemimpinan Mas Pramono dan Bang Dul Rano Karno. Kali ini kita bersama dengan Mbak Ima Madia, Ketua Tim Transisi Pramono Ranul, sekaligus Wakil Ketua DPRD Jakarta, fraksi PDIP. Bagaimana kabarnya Mbak? Gimana? kabar baik Mas Ferdinand. Kayaknya sibuk nih Mbak menjelang pelantikan seperti ini. Lumayan sibuk, lumayan. Bagaimana nih Mbak persiapan pelantikan ini? Kita tahu sendiri kan ditunda nih akhirnya sampai Februari. Apakah efektif atau bagaimana kalau menurut Mbak? Ya, kita juga menyayangkan ya adanya penundaan karena kami tim transisi itu sudah membuat timeline sebenarnya ketika beliau dilantik 6 Februari itu apa yang mau kita lakukan di 7 Februari dan seterusnya, tapi karena satu lain hal jadi ditunda gitu. Tapi tetap kami menghormati keputusan karena bagaimanapun kan ini dari keputusan pemerintah pusat yang mungkin mau menggabungkan semua kepala daerah agar dalam satu waktu sekalian dilantik gitu, dan kami memastikan bahwa setelah Mas Pram dan Bang Dul dilantik itu sudah langsung bekerja. Udah ada bayangan ketika dipanggil oleh Mas Pram ke kediaman? Belum, karena memang pembahasannya yang lain sih sebenarnya, bukan pembahasan maksudnya dipanggil ya. Menurut saya mungkin pembahasannya yang lain gitu. Terus tiba-tiba saya diminta jadi ketua tim transisi karena saya bingung juga karena isinya kan profesional semua kan. Terus ada profesor juga yang memang ahli-ahli mereka masing-masing. Cuma sejauh ini sih alhamdulillah berjalan lancar. Melihat rekam jejak Mbak juga yang panjang juga kan di politik, dari yang Pak stafnya Pak Ahok atau dari mengikuti Pak Ahok dari independen, apakah ada pembicaraan seperti itu juga? Sebenarnya sih biasa aja sih. Oh, Mas Pramnya maksudnya nunjuk saya. Ya ada beberapa hal yang mungkin nggak bisa saya sampaikan kepada masyarakat, tapi yang saya ingat tuh pas terakhir mau pulang tuh Pak Pram tuh bilang,
pokoknya kamu tetap jadi Ima yang apa adanya gitu. Jadi itu yang menurut saya, oh ternyata kan sebenarnya saya sama Pak Pram tuh baru kenal kan. Walaupun kami sama-sama di PDI Perjuangan, tapi kami nggak yang saya kenal Pak Pram kan, Pak Pram nggak kenal saya gitu. Jadi jauh lah, gapnya tuh jauh. Beliau apalagi beliau udah menteri gitu kan. Nah, berarti kan saya pikir, oh berarti beberapa bulan kampanye mungkin beliau juga mengamati dan saya bukan juga tipikal yang Pak Pram saya minta ini dong, enggak, saya enggak. Jadi ya itu aja sih yang cuma kalau Gimana tuh Mbak? Nggak langsung ditawari oleh Mas Pram, apakah langsung siap, apa pikir-pikir dulu atau bagaimana Mbak? ya satu, saya kan udah wakil ketua DPRD, masa nggak siap? Kan itu jadi pertanyaan kan. Terus ngapain partai ngusulin saya jadi wakil ketua DPRD gitu kan? Ya harus mau nggak mau harus siap gitu. Itu yang ya Pak, nanti terima kasih atas kepercayaannya. Saya akan lakukan yang sebaik-baiknya itu sih. Oke, Mbak, tadi juga ada misalnya ketika Mbak jadi ketua tim transisi, sebenarnya ada nggak sih Mbak obrolan dari mungkin Bu Ketua Umum Bu Mega ini bisa untuk jadi masukan ke Mas Pram, tapi lewat Mbak gitu loh. Ada nggak pesan-pesan dari Bu Mega gitu? Ya pasti, oh ya Bu Mega nyampaikan ke Pak Pram, Bang Dul, beberapa arahan kan juga dari Bu Mega. Kayak contoh, Bu Mega tuh Taman Menteng tuh bener-bener kan salah satu nanti kan yang akan dibuka 24 jam. Tapi itu diisi dengan UMKM. Jadi bukannya merek-merek besar, bukannya brand-brand besar, tapi setidaknya memberdayakan UMKM. Jadi benar-benar dilatih, diberdayakan, dan dibuat khusus jadi bagus. Jadi orang-orang juga belanjanya enak gitu. Bukan belanja sih, lebih ke jajan-jajanannya juga lebih enak. Itu mungkin yang disampaikan kepada Mas Pram, Bang Dul, lalu disampaikan kepada kami tim transisi. Tapi kalau untuk Bu Mega sendiri sih, sampai dengan saat ini saya belum pernah ngobrol sama Bu Mega. Jadi Bu Mega memang memperhatikan untuk rakyat kecil gitu. UMKM itu diisi UMKM, meningkatkan sejahtera Ya, seperti itu ya. kayak Taman Menteng kan, contoh nih Taman Menteng ya, karena Mas Pram udah sebut Taman Menteng. Taman Menteng itu kan ada kaca, tapi kan kacanya kayak kosong gitu aja kan. Cuma kalau misalkan diisinya ada UMKM, tapi UMKM-nya juga yang ini ya rapi, yang seperti itu, kan bisa ditaruh di dalam situ gitu. Itu yang apa namanya, salah satu pesan Ibu Mega kepada Mas Pram, Bang Dul. Nah, Mbak Ima sendiri kan ini kan sebagai politikus muda, sudah 2 periode, seperti itu mengikuti dari eranya Pak Anies, 2 PJ. Ini ada masukan nggak untuk Mas Pram sendiri nih agar program-programnya bisa langsung dieksekusi? Jadi memang kemarin itu kami bersama tim transisi 3 minggu, kami diskusi menggodok segala permasalahan yang sering muncul, solusi, dan kita juga gabungkan dengan janji-janji kampanye beliau. Ya banyak hal yang memang kekurangan dari pendahulu-pendahulu Mas Pram ini yang kita perbaiki gitu. Mungkin mau dari zaman mana kita cari solusi yang kira-kira memang yang paling tepat, yang belum dikerjakan, dan yang tadinya sempat berjalan tapi tidak berjalan, yang mungkin kita lanjutin lagi gitu. Kira-kira program apa nih Mbak yang bisa langsung dieksekusi ketika pertama kali diresmikan, dilantik maksud saya, Mas Pram? Itu banyak program-program, karena kami punya Quick Wins, Mas Pram, Bang Dul tuh punya 40 Quick Wins ini. Memang program-program yang bisa dikerjakan secara dalam 100 hari. Tapi jika misalkan ditanya apa yang bisa paling cepat, yang paling cepat ya itu tadi, kita kan lagi musim hujan. Yang paling cepat ya kita keruk kali. Jadi seluruh saluran se-Jakarta itu sudah harus dikeruk karena kita alat beratnya udah punya, orang-orangnya juga ada, dan memang momennya juga lagi hujan gitu. Dan ini mungkin yang akan penanganan paling cepatnya untuk Mas Pram dan Bang Dul untuk action. Soalnya kan saya juga lihat Mas Pram katanya kan dicurhatin banyak netizen nih di medsosnya tentang banjir. Ini apakah memang langsung perhatian dari Mas Pramono ya untuk mencegah banjir ini? Jadi Mas Pram, bahkan kemarin Mas Pram aja sempat yang hujan Imlek ya. Beliau aja sampai tidur sampai tengah malam karena banyak laporan-laporan juga yang akhirnya beliau jadi ngebantu juga, tapi karena beliau masih terbatas belum dilantik, jadi ada beberapa juga masih belum bisa ditindaklanjut. Tapi banjir itu memang salah satu prioritas karena
menjadi masalah yang cukup prioritas di Jakarta, ini harus kita tuntasin. Jadi ya kemarin sih saya sempat baca berita ada Mas Pram Bangdu tidak memfokuskan pada penanganan banjir, padahal penanganan banjir adalah prioritas paling pertama beliau selain KJP, KJMU dan lansia gitu. Saya juga kan dari program pertama itu yang utama juga kalau tidak salah Taman 24 jam ya Mbak ya. Iya. Dan sementara di Instagram Mbak Ima tadi kan ada kunjungan tim transisi Iya. ke taman atau ke JIS ke yang menjadi program kita. Ini Kak ada evaluasi kan khawatirnya masyarakat rawan disalahgunakan ini. Bagaimana untuk penanganannya Mbak Ima? Iya, kita ini kan kemarin juga Mas Pram udah sampaikan mau ada 5 taman yang akan dibuka 24 jam. Kebetulan minggu-minggu ini adalah minggu setelah 3 minggu diskusi bersama Pemda, tim transisi minggu ini melakukan survei. Ke survei salah satunya itu tadi ke taman yang bersiap untuk 24 jam. Jadi kita pastikan CCTV-nya ada, keamanannya juga harus ada, dan nanti bukan hanya untuk masyarakat yang ada, tapi kita juga mencoba untuk menggandeng UMKM untuk mereka ada tempat di situ. Jadi semua keamanan, kenyamanan itu diperhatikan sama tim transisi. Jadi benar-benar sampai launching nanti Mas Pram Bangdul semua sudah siap. Jadi tim transisi ini juga memang sudah sering berkumpul, sering rapat dan memberikan langsung masukan-masukan sebelum dilantik nih, sehingga pas pelantikan langsung bisa dieksekusi kali ini. Iya. Kami selama ini rapat dengan Mas Pram Bangdul itu 2 kali. Jadi pertama adalah arahan dari beliau-beliau. Yang kedua adalah report setelah 3 minggu kami menjalankan arahan-arahan Pak Gub dan Pak Wagub. Itu. Kalau untuk keberlanjutannya bagaimana Mbak? Kalau kesiapan dari transisi dari Pemprov sendiri, dukungannya dari PJ Pak Teguh itu bagaimana tim transisi ini? So far selama berjalan setelah tim transisi ditetapkan, Pak Teguh, Pak PJ sangat membantu kami beserta jajaran Sekda ke bawah, dan sampai dengan saat ini makanya mereka aware. Tapi itu tadi kami juga tidak mau asal laporan yang bagus-bagus saja. Jadi kami benar-benar juga sampai tinjau ke lapangannya gitu. Jadi jangan sampai juga nanti ya ini kan tanggung jawab tim transisi karena peralihan, jangan sampai nanti kita cuma hanya dengar yang bagus-bagusnya aja, tapi ketika Pak Pram turun ternyata tidak sesuai dengan yang kita gambarkan, yang digambarkan oleh mereka. Dan ASN juga selama rapat juga kami sampaikan bahwa Mas Pram Bangdul itu adalah mau kerja. Jadi nanti ke depan itu nggak ada lagi yang memang sudah terbiasa zona nyaman dan lain sebagainya. Karena beliau, Mas Pram Bangdul tuh pengen 2 tahun, 3 tahun sini Jakarta sudah ada perubahan yang signifikan. Mbak, ini kan akhir-akhir ini yang jadi sorotan masyarakat juga permasalahan kebakaran ini. Terakhir yang di Glodok Plaza, tapi kan juga banyak di permukiman padat penduduk. Ini bagaimana juga, apakah ada masukan dari tim transisi bagaimana untuk sistem kerawanan kebakaran ini? Apakah ada edukasi untuk masyarakat atau untuk damkar seperti itu? Untuk damkar ini kan akhirnya setelah banyaknya terjadi kebakaran kan kami masukkan prioritas. Jadi memang ini satu hal yang baru. Mas Pram Bangdul juga sudah setuju. Jadi kemarin setelah diskusi banyak, kita juga cross check ke lapangan. Itu kan banyak hidran-hidran di wilayah-wilayah padat penduduk tuh banyak yang mungkin sudah tidak ada atau mungkin sudah berkurang. Dan ini yang harus diperbanyak lagi di wilayah-wilayah yang memang rentan kebakaran. Terus kedua, ternyata jumlah pasukan damkar itu kurangnya tuh sangat banyak. Saya lupa persis angkanya berapa, tapi kelihatannya kita masih butuh sangat banyak tenaga-tenaga damkar. Terus yang ketiga adalah kita juga mau banyak pelatihan kepada relawan-relawan di RT RW, karena karena mereka itu adalah prinsipnya ketika mereka diajak terus dilatih, kayak contoh mereka bangun misalkan mau nyiram itu kan selang berat, itu kan harus dikasih tahu gimana caranya mereka untuk memegang selang. Hal-hal seperti itu sebenarnya yang mungkin nanti akan membentuk relawan-relawan yang ada di tiap RT RW. Kesiagaan dari RT RW. Kesiagaan itu. Dan untuk yang kami juga kemarin meminta ke PTSP, ke Badan BPBD dan juga Damkar cross check lagi gedung-gedung yang
tidak proper terhadap penanggulangan kebakaran ini. Karena jangan sampai kejadian kayak Godok Plaza kan, Jadi yang bahan evaluasi juga ya? bahan evaluasi. Dan jadi ketika mereka harus cross check ke gedungnya masing-masing tiap-tiap wilayah, kalau mereka memang tidak memenuhi syarat ya bisa kita hold dulu kan untuk operasionalnya mereka gitu. Jadi ini kesiagaan dari perizinan gedung seperti itu juga Ya, diperhatikan. diperhatikan gitu. Baik, Mbak, ini di sisi lain ini permasalahan KJP ini. KJP juga kayaknya penting sekali, dan terakhir ada persyaratan raport ya, nilai raport katanya ambang batasnya harus di atas 70 atau apa, ini dari Disdik. Iya. Ini masukan dari tim transisi gimana? Ini kan juga jadi akhirnya syarat baru untuk mendapatkan KJP. Iya. Jadi memang setelah Mas Pram Bangdul mengarahkan ke kami dengan kondisi yang ada ya, karena setiap Mas Pram Bangdul turun kampanye, belanja masalah, berdua itu selalu disampaikan, Pak ini KJP Pak, nggak usah pakai desil lagi, nggak usah lagi ketentuannya siapa yang lebih miskin gitu, siapa yang lebih tidak mampu. Nah setelah kami panggil, ya memang desil itu kan tingkatan kemiskinan. Kadang kan kita juga tidak bisa memetakan apakah dia lebih mampu, dia tidak mampu, kan kadang juga ada beberapa mungkin ada yang human error, ada yang apa gimana. Nah, tapi kalau misalkan pertama nih yang mungkin yang Tribuners harus tahu bahwa dasar pertama untuk dapat KJP udah pasti yang tidak mampu. Jadi yang mampu udah pasti tidak dapat. Terus kedua, syaratnya adalah memang rata-rata harus di atas 7. Kenapa? Jadi setelah kita cek Dinas Pendidikan, itu daftar anak yang terdaftar tidak mampu, itu jumlahnya 1.100.000 orang. Sedangkan kuota KJP hanya untuk 600 ribuan orang. Nah, jadi kenapa kita pastikan memilih? Pertama syaratnya tidak mampu, kedua biar anak-anak lebih ada rasa harus nilainya lebih tinggi, jadi semangat untuk semangat untuk mereka berlomba-lomba dapat KJP. Nah itu mereka nilai 7 itu setelah saya cek kepada Dinas Pendidikan itu pertama bukan hanya soal akademis, tapi juga perilaku, kerajinan, dan juga yang misalkan ada yang pandai di luar akademik. Nah itu masuk dalam 7 prestasi. Jadi biar kita juga memotivasi anak-anak bahwa segala sesuatu juga harus diperoleh dengan usaha gitu. Nah kalau untuk kayaknya ada polemik di masyarakat misalnya bahwa kok persyaratannya lebih ketat, ini penjelasan dari tim transisi seperti apa, Mbak? Ya menurut kami karena kan KJP itu kan Kartu Jakarta Pintar. Ya memang pada hakikatnya dulu zaman Pak Jokowi, zaman Pak Ahok dibuatnya itu karena banyak anak tidak mampu yang pintar. Nah ini pintar tapi dalam arti bukan hanya akademik ya, ada beberapa mungkin yang rajin dan sebagainya. Makanya kami meminta Dinas Pendidikan juga bukan hanya akademiknya yang dinilai, tapi etikanya. Jadi ini kan ada perilaku ini kan membentuk mereka kan dari kecil ya sebenarnya. Ini yang sebenarnya sih nggak usah ditakutkan. Justru kemarin saya turun ke beberapa wilayah masyarakat, mereka bilang, Bu, kami setuju. Karena kalau sekarang ini kan dilihat dari tingkat ketidakmampuan. Sedangkan kalau ngerasa misalkan, Bu, kok dia dapat? Kan dia lebih kaya daripada saya. Nah ini kan kayak gini kan jadi kayak lebih nggak punya standar yang nilai yang gimana gitu. Jadi ya kami tim transisi akhirnya menggodok gimana kalau berlomba-lomba dalam nilai gitu. Itu yang tapi balik lagi bukan nilai orang yang mampu, tapi untuk orang yang tidak mampu itu. Tapi kalau untuk di sektor pendidikan juga ini kalau tidak salah juga ada program untuk sekolah gratis swasta di klaster 1 sampai 3. Iya. Ini bisa dijelaskan dong untuk tim transisi bagaimana masukan ini, apakah dari anggaran yang sudah tersedia atau bagaimana? Iya. Kami yang pasti kemarin koordinasi dengan Pemda DKI itu beberapa memangkas seperti snack rapat yang ada di dinas-dinas itu yang jumlahnya 700 miliar itu yang kita evaluasi. Juga banyak event-event yang sebenarnya tidak perlu
dan belum perlu dikerjakan di tahun 2025. Itu yang kita refocusing juga, dan ada beberapa hal yang memang tapi kami tidak mengganggu sesuatu hal yang sangat penting untuk kebutuhan DKI. Jadi untuk anggaran-anggaran yang memang masih bisa dipending ini. Nah, kalau sekolah gratis sendiri, kita mungkin nanti ada trial di beberapa tempat. Nanti Mas Pram Bangdul yang bisa menjelaskan lebih rinci, karena sebenarnya ini kita siapkan untuk panggung dari Pak Gub dan Pak Wagub, sebenarnya bukan panggungnya Ketua Tim Transisi gitu. Jadi nanti sekolah-sekolah yang dicari adalah sekolah swasta yang memang mau kerjasama dengan kami, yang tidak ya mungkin harganya sesuai dengan apa adanya sekolah tersebut gitu. Dan dicari nanti sekolah swasta yang memang di situ nggak ada sekolah negerinya dan banyak anak-anak yang kurang mampu. Di wilayah juga. Betul. Sekolah negeri. Betul. Jadi itu yang kita prioritaskan, dan mungkin nanti berapa jumlahnya itu dulu kan bertahap ya. Jadi setidaknya harapan kami tim transisi juga nanti setelah sampai dengan 5 tahun sudah bisa gratis semua gitu. Untuk satu lagi yang dinantikan kan ini sarapan gratis ini. Ini bagaimana perkembangannya Mbak Imani melihat? Apakah ada kolaborasi juga dengan pihak swasta atau BUMD seperti itu? Ya. Sarapan gratis ini menurut arahan Mas Pram dan Bang Dul, kita pertama udah pasti untuk orang-orang anak-anak yang sekolah ya. Nanti rincinya nanti Mas Pram Bang Dul yang akan sampaikan. Tetapi pesan beliau yang perlu difokuskan adalah kita harus menggandeng UMKM dan kantin-kantin sekolah. Karena jangan sampai mereka jadi tidak punya pemasukan. Karena udah sarapannya gratis, makan siangnya gratis, sampai ada bahasanya, ini gimana Bu, makan sarapan pagi dari Pramono, makan siangnya dari Prabowo katanya. Terus akhirnya kantin-kantin pada bubar Bu semuanya gitu. Ada yang ngomong ke kami pas kami turun kan. Terus ya itu juga menjadi salah satu motivasi bahwa kita harus gandeng, tapi dengan catatan tim transisi juga sudah memanggil dinas kesehatan untuk meng-cross-check kantin-kantin mereka. Jadi jangan sampai juga ada standarnya dan kantinnya itu proper nggak sih untuk masak. Kan kadang ada juga kantin dipakai untuk cuma udah menata karena masaknya mungkin di rumah. Ternyata dari 3.000-an kantin yang ada di sekolah yang target kita itu 2.600-an itu yang layak. Yang lainnya belum layak gitu. Jadi yang belum layak ini yang benar-benar kita dorong, karena bagaimanapun kan nanti banyaknya sekolah-sekolah ini kan yang wilayah-wilayah yang padat penduduk dan kumuh kan. Itu yang kita prioritasin. Untuk mencegah agar mungkin waktunya tidak terlalu dekat dengan makan siang gratis, makan bergizi gratis yang makan siang itu bagaimana Pak? Ada nggak? Itu kan teknis ya. Tapi juga kami meminta juga dengan Dinas Pendidikan juga koordinasi juga dengan BGN. Karena ternyata kan makan bergizi itu kan langsung ya, tidak ada sekolah cuma tinggal terima. Nah ini mungkin yang Dinas Pendidikan sedang kita minta koordinasi dengan BGN agar tidak tumpang tindih gitu. Jangan sampai mereka, kan kita udah jelas nih sarapan pagi gratis, jadi kita meminta untuk pihak makan bergizi gratis di makan siangnya. Gitu, karena paginya seluruh Jakarta ya, kan kita bertahap sih belum semuanya. Tapi mungkin untuk wilayah-wilayah sekolah-sekolah yang memang sudah ditetapkan sarapan gratis, udah pasti makan bergizinya siang. Gitu. Program yang lain Mas Pram yang lain ini kan sektor transportasi ini kan kita juga pernah dengar kan Transjakarta akan menjadi Trans Jabodetabek karena juga pekerja-pekerja dari luar daerah ini. Untuk reintegrasinya bagaimana ya Mbak? Untuk daerah-daerah seperti Depok, Bekasi, Tangerang, ini bagaimana untuk reintegrasi sementara kan? Ya apakah ada anggarannya gitu seperti itu? Ya, yang pasti untuk yang wilayah-wilayah di luar kan Mas Prambanan tuh mau park and ride-nya tuh akan diparkir tuh akan diperbanyak. Terus juga untuk juga bukan hanya yang wilayah pinggir ya, bukan yang wilayah penghubung, tapi juga masyarakat DKI yang kita harus galakan juga untuk mereka naik transportasi umum.
Kayak contoh ya, cakupan luasnya semakin banyak transportasi umum, kita ada beberapa yang 15 golongan yang gratis gitu. Nah itu yang nanti Mas Pram Bangdo akan cerita lebih rincinya sih untuk yang lain-lainnya. Tapi kira-kira nanti mungkin ada penambahan rute karena yang Jaklingko atau Transjakarta seperti itu di bawah. Itu pasti karena kita juga targetnya kan ke depan untuk masyarakat naik transportasi umum, tapi kita juga harus pikirkan kenyamanan. Untuk kenyamanan transportasi umum ini, apakah ada juga penambahan untuk revitalisasi trotoar seperti itu dengan jalur sepeda, tapi itu masih dipertahankan atau tidak? Itu juga masuk dalam program 100 hari. 100 hari ini. Enggak, ini juga kait oleh kelanjutan dari program dahulu ini kan. Kita tahu kan di kampanye kemarin Mas Pram tuh didukung oleh Bang Boke, Mas Anies, Pak Ahok. Ini apakah memang sudah ada masukan nggak dari ketiga pemimpin kita yang terdahulu pada Mas Pram? Program apa seperti itu? Kalau masukan ya ada, ke kami juga tim transisi ada, terus mungkin juga ke Mas Pram ada dan disampaikan kepada kita gitu. Prinsipnya kami tim transisi juga menerima masukan selain dari Mas Pram Bangdo juga dari semua pihak sih, bukan hanya dari pendahulu-pendahulunya aja gitu. Kalau untuk posisinya seperti itu kan bagaimana kalau Mas Anies, Pak Ahok, Bang Boke seperti itu nantinya apakah ada jabatan tertentu atau bahkan sementara kan tadi saya dengar Mas Pram juga akan kayaknya nggak pakai TGUPP tapi 7 stafsus. Ini bagaimana? Kalau untuk jabatan-jabatan yang pendahulu mungkin Mas Pram Bangdul yang lebih bisa jawab karena saya nggak kepikiran ke situ juga. Yang penting tim transisi mempersiapkan yang program Quick Wins 40 program itu. Mbak Casi, ini untuk yang lainnya ini masalah polemik Kampung Bayam ini yang mau diselesaikan dijanjikan oleh Mas Pramono ini kah? Apakah nantinya akan mendapatkan hunian di rumah susun Kampung Bayam di tempat lain atau bagaimana? Itu masih dalam kajian, nanti nunggu beliau dilantik. Kita masih belum bisa sampaikan, tapi pesan Mas Pram dan Bang Dul kita berikan sesuatu dan warga Kampung Bayam harus hidup lebih baik. Gitu. Untuk di sisi lain Mbak, untuk mungkin di sektor lain, Gen Z nih Mbak. Ya. Menurut data BPS, kita lihat 9,9 juta Gen Z ini masih dalam tanda kutip menganggur ini. Ya. Dengan lapangan pekerjaan, apakah ada Mbak yang dijanjikan oleh Mas Pramono dan Bang Rano ini lapangan pekerjaan seperti itu? Karena Mas Pram Bang Dul kan juga salah satunya mau buat job fair per triwulan ya di 44 kecamatan, dan juga sebelum mereka job fair itu kita memasukkan pemberdayaan mereka sebelum mereka diterima di pekerjaan. Ya ada beberapa hal yang nanti Gen Z bisa dapat pelatihan-pelatihan, itu udah kita pikirkan juga dan udah masuk dalam program 100 hari Mas Pram Bang Dul. Kalau untuk mungkin juga menyasar tentang hunian ini bagaimana Mbak? Apakah mungkin diberi keringanan kalau untuk menyewa rusunawa atau karena kan kayaknya untuk rumah tapak udah tidak mungkin di Jakarta ini. Kalau dari tim transisi ada masukan untuk Nah, Mas Pram Bang Dul kan juga memikirkan salah satunya adalah rusun atau apartemen lah untuk berbagai kalangan gitu. Makanya kami juga gencar itu mencari lahan-lahan Pemda yang memang sebenarnya sudah ada tapi belum terbangun gitu. Nah, Mas Pram Bang Dul itu sampaikan mungkin bukan hanya di wilayah dekat pasar, tapi juga wilayah-wilayah yang memang kan beda-beda ya marketnya gitu. Nah itu mungkin jadi pertimbangan Mas Pram Bang Dul ke depan. Karena kan ini kan nggak bisa 100 hari, ini harus multi years gitu. Dan sudah dipikirkan sama Mas Pram Bang Dul. Soalnya kalau nggak salah Mbak, ini juga dalam programnya juga ingin data fasilitas-fasilitas yang terbengkalai di Jakarta seperti itu. Ini kan ini masukan dari Mbak Ima juga mungkin. Ini karena juga saya concern karena di dapil saya tuh banyak yang aset-aset Pemda tapi belum terdata dan bahkan belum diambil alih sama Pemda gitu. Itu yang mau kita fokusin. Kalau untuk Gen Z sendiri, ketika Jakarta sudah tidak lagi ibu kota, DKJ kan ini kan Pram berulang kali bahwa Betawi akan menjadi simbol budaya. Sementara Jakarta sendiri gempuran budaya asing juga banyak. Ini
dari tim transisi menggalakkannya bagaimana Mbak program-program Betawi. agar tetap Ya. kebudayaan Betawi ini? Yang pasti kan kita ini ada Perda Betawi Perda nomor 4 tahun 2015. Ini yang mau kita sempurnakan naskah akademiknya. Kemarin sudah rapat juga dan nanti Perda ini kan untuk salah satunya untuk kesejahteraan masyarakat ya, khususnya yang kebudayaan Betawi. Ini yang setelah nanti naskah akademiknya disempurnakan, nanti tinggal eksekusinya di wilayah-wilayah untuk Perda Betawi tersebut. Program-program seperti itu kira-kira Mbak ada hambatan atau bagaimana Mbak, mengingat kan misalnya dibahas di DPRD, sementara kita lihat dari pilkada yang tahun lalu kan PDIP sendirian nih, Bung Mas Pramono dan Bang Ranu nih didukung oleh PDIP. Komunikasi di DPRD bagaimana nih Mbak? Iya. Ini kan Saya kebetulan di DPRD juga bersama pimpinan, Pak Ketua DPRD, 4 pimpinan Dewan. Kami juga udah ketemu Mas Prambang Dul kemarin, udah ngobrol juga, sudah ya prinsipnya semua saling dukung. Dan juga ya ketua-ketua fraksi di DKI juga sudah komunikasi sama saya. Prinsipnya ya mereka mau membantu untuk membangun masyarakat itu. Keyakinan Mbak Ima juga sebagai sekaligus wakil ketua DPRD Mbak, ini program-programnya bisa berlangsung tanpa ada mungkin ada hambatan atau ada, tapi komunikasinya baik mungkin ya. Karena saya yakin ketika komunikasi baik kepada, mungkin kadang ada yang miskom jadi kayak contoh kayak KJP ini kan miskom nih sebenarnya, cuma ketika kami sampaikan mereka paham penjelasannya gitu. Jadi prinsipnya ya dijelaskan dulu sebelum dilempar ke publik. Itu sih mungkin teman-teman Dewan, karena saya juga anggota Dewan ya, jadi ketika masyarakat nanya ke kami nggak tahu apa-apa kan juga nggak enak gitu. Kami tanya ke siapa, jadi mungkin ini yang kemarin-kemarin jadi pelajaran untuk Mas Prambang dulu untuk memperbaiki sisi komunikasi. Satu lagi nih, kelanjutan Formula E di masa Mas Anies jalan ini bagaimana, ada kelanjutan nggak ya? Belum ada pembahasan. Belum ada pembahasan. Oke. Itu saja Mbak. Terima kasih Mbak Ima atas obrolannya. Ya, makasih. Tribuners, segitu saja obrolan saya dengan Mbak Ima Madia, Ketua Tim Transisi Pramono Ano, dan Bang Rano Karno sekaligus Wakil Ketua DPRD Jakarta dari fraksi PDIP.